pada minggu ke-11 ini kita coba lanjutkan materi koefisien-koefisien dari bentuk periodik X besar aksen tilde dari kurung siku K ini berhubungan dengan frekuensi harmonik K omega 0 untuk nilai K dari 0 sampai K besar minus 1. Nah, di sini kita punya bentuk DTFT yang seperti ini, pada rentang minus pi sampai pi. Nah, kalau misalkan kita coba dekatkan ke sinyal diskrit dan periodik, maka kita punya bentuk seperti ini. Nah, ini hampir sama seperti sebelah kiri, hanya saja ini bentuknya jadi lebih diskrit. X besar, aksen tilde, kurung siku K. Nah, ini lebih jadi diskrit ya. Nah, sama dengan N sama dengan 0 sampai N besar minus 1. X kecil, aksen tilde, kurung siku N dikali E pangkat minus C omega 0 NK. Dengan K-nya tadi sudah disebutkan. Nah, karena kita periodenya di sini adalah K besar, maka di sini memungkinkan bahwa sinyal kita juga bisa dinyatakan dalam bentuk diskrit. Nah, untuk perhitungan DFT pada sinyal apriodik, karena sebelumnya ini periodik ya, ini kan kita seringnya berhubungan untuk engineering itu sinyalnya diskrit dan apriodik. Nah, maka kita perlu memperluas pemahaman kita terkait dengan hal ini, yaitu artinya kalau kita berhubungan dengan sinyal apriodik, maka kita nyatakan dengan panjang data yang terbatas pada N besar. Dan juga kita tentukan menggunakan persamaan yang sama seperti di atas ini untuk X kecil aksen tilde dan X besar aksen tilde. Jadi secara umum DTFT pada panjang data yang terbatas dari sinyal apriodik itu kita asumsikan memiliki perioda yang tak hingga tetapi pada data yang terbatas. Dan ini selain karena juga tersampling juga, maka ini nanti kita berhubungan dengan perhitungan dengan DFT. Ya, kurang lebih ini adalah jembatan penghubung antara DTFT menjadi DFT. Hanya saja ini untuk bentuk sinyal periodik. Nah, untuk sinyal yang apriodik atau yang lebih umum, formulasi numerik DFT yang lebih umum kita definisikan sebagai bentuk seperti ini. Nah, yang membedakan adalah mungkin dari formulasi tadi itu kita gunakan notasi M untuk untuk diskrit pada domain frekuensi, dan kita jabarkan omega 0-nya menjadi diskrit M dan N, yaitu kalau N itu pada bilangan integer pada domain time, sedangkan M itu bilangan integernya pada domain frekuensi. Oke. Nah, ini N besar ini berkaitan dengan panjang data kita. Jadi kalau DFT-nya itu persamaannya adalah yang bawah, yang inverse DFT-nya yang atas ini. Nah, perhitungan DFT untuk X besar kurung siku M, sedangkan untuk inverse DFT-nya adalah X kurung siku N. Inverse DFT atau IDFT. Oke. Nah, sekarang kita mungkin bahas salah satu saja, yaitu yang DFT. Pada perhitungan DFT, X besar kurung siku M, kita mendapatkan bilangan kompleks kan, karena kita berhubungan dengan eksponensial kompleks. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan atau mengekspresikan komponen real dan imajinernya dalam bentuk seperti ini. Jadi X besar kurung siku M ini ada komponen real, ada komponen imajiner. Karena ini dari formulasi Euler bisa kita pisah menjadi komponen real dan komponen imajiner, di mana komponen realnya tinggal dikali cos saja ya, cos, dan ini adalah karena ini minus berarti ini minus J, ini sinus. Maka di sini kita punya komponen real dan ini kita punya komponen imajiner. Dengan demikian maka kita relatif melengkapi apa yang sudah kita sampaikan sejak awal berkaitan dengan direct Fourier atau continuous time Fourier series, ada continuous time Fourier transform, ada discrete time Fourier transform, dan juga ada DFT atau DTFS. Nah, jadi yang terakhir ini adalah yang kita tunjukkan tadi. Sekarang kita berlatih atau ilustrasinya ya untuk perhitungan. Contoh sinyal diskrit X kurung siku N pada domain waktu terdiri dari 4 data misalkan. Jadi di
didefinisikan sebagai X kurung siku 0 sama dengan 1, misalkan X kurung siku 1-nya itu sama dengan 2, X kurung siku 2-nya sama dengan 2, dan X kurung siku 3-nya sama dengan 1. Kalau kita diminta untuk melakukan perhitungan DFT untuk komponen real dan imajiner, kita bisa lakukan dari rumus yang sudah kita punya tadi. Nah, mungkin yang IDFT-nya tidak saya tunjukkan di sini, tapi Anda bisa cek di materi yang sudah disampaikan di Edunix. Nah, langkah-langkahnya mungkin perhitungannya kita perlu definisikan dulu dari soal. Perhitungan dilakukan DFT untuk 4 data kan, di sini ada 4 data. Maka N besarnya kan sama dengan 4 nih kan definisinya dulu kan. Nah, sedangkan integernya itu N kecilnya ini ada 0, ada 1, ada 2, dan 3. Nah, perhitungan untuk transformasi dengan DFT X besar kurung siku M ini berarti juga akan dilakukan untuk 4 nilai. Nah, 4 nilai. Berarti di sini 4 nilai tersebut juga kita bisa nyatakan sebagai 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita sudah paham inisialisasi perhitungan ini, maka kita bisa melakukan. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.